Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas dua pendekatan penting dalam kajian sastra, yaitu pendekatan resepsi sastra dan pendekatan psikologi sastra. Keduanya ini sering dipakai untuk menganalisis karya, tapi fokusnya itu berbeda. Yang satu menyorot tentang pembaca, dan yang satunya lagi menyorot tentang kejiwaan tokoh. Yuk, mari kita bahas. Nah, sebelumnya apa sih pengertian resepsi sastra dan psikologi sastra? Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan, tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Resepsi berasal dari kata Latin yaitu receiver, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Nah, respon yang dimaksudkan itu tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam periode tertentu. Teori resepsi yang dipelopori oleh Hans Robert Jauss dan Wolfgang Isser yang menekankan bahwa proses pembaca bersifat aktif. Pembaca melakukan konkretisasi, yaitu proses pengisian bagian-bagian teks yang bersifat implisit, sehingga makna tersebut melalui imajinasi dan pengalaman pembaca. Vodicka menambahkan konsep rekonstruksi, yaitu upaya pembacaan penafsiran karya berdasarkan konteks sejarah atau sosialnya. Contoh singkatnya, saat membaca novel Laskar Pelangi, seorang guru mungkin fokus pada isu pendidikan, sementara seorang remaja mungkin fokus pada persahabatan. Interpretasinya berbeda meskipun teksnya sama. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu cara kerja resepsi sastra. Dalam penerapannya, analisis resepsi sastra biasanya melibatkan mengamati reaksi pembaca dari berbagai generasi atau kelompok, menganalisis perubahan penerimaan karya sastra sepanjang waktu, melihat peran pengalaman personal pembaca dalam menafsirkan cerita, dan yang terakhir, memahami bagaimana makna selalu bergerak, tidak statis. Dengan pendekatan ini, karya sastra dipandang sebagai sesuatu yang hidup dan terus diproduksi ulang oleh pembacanya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pendekatan kedua, yaitu psikologi sastra. Berbeda dengan resepsi sastra yang fokus pada pembaca, psikologi sastra menekankan unsur kejiwaan dalam karya, baik dari tokoh, pengarang, maupun pembaca. Secara umum, psikologi sastra mengkaji, pertama, psikologi pengarang, bagaimana kondisi kejiwaan dan pengalaman hidup pengarang mempengaruhi karya, dan yang kedua, psikologi tokoh, menganalisis motivasi, konflik batin, trauma, kebutuhan, dan perkembangan tokoh dalam setiap cerita. Nah, yang terakhir ada respon psikologis pembaca. Mengapa pembaca bisa merasa sedih, marah, atau terikat secara emosional dengan tokoh tertentu? Banyak teori psikologi yang bisa digunakan seperti psikoanalisis Freud, psikologi humanistik Maslow, atau psikologi perkembangan Erikson. Nah, kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu contoh analisis psikologi sastra. Contohnya, bisa kita lihat dalam novel Bumi Manusia. Tokoh Menke sering menunjukkan konflik identitas karena ia terjebak antara budaya pribumi dan pendidikan barat. Dengan psikologi sastra, kita bisa melihat mekanisme pertahanan diri Menke ketika menghadapi diskriminasi, menganalisis motif emosional tokoh-tokoh seperti Annelies dan Nyai Ontosora, menjelaskan bagaimana trauma, cinta, dan tekanan sosial membentuk perilaku mereka. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika batin tokoh. Selanjutnya, perbedaan inti resepsi sastra dan psikologi sastra. Mari kita simpulkan perbedaannya secara sederhana. Resepsi sastra itu fokus pada pembaca, bagaimana pembaca memberi makna. Nah, kalau psikologi sastra itu fokus pada aspek kejiwaan pengarang, tokoh, ataupun pembaca. Resepsi itu makna dibentuk oleh pembaca. Kalau psikologi sastra itu makna yang dipahami melalui kondisi kejiwaan. Keduanya ini bisa dipakai bersamaan, tapi titik awal analisisnya itu berbeda. Jadi, itu dia penjelasan lengkap mengenai pendekatan resepsi sastra dan psikologi sastra. Dua pendekatan yang berbeda, tetapi keduanya membantu kita memahami karya sastra secara lebih menyeluruh, baik dari sisi pembaca maupun dari sisi kejiwaan tokoh dan pengarang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.